Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat selalu. Amin. Yang kedua, bahwa materi kita ini kita membahas tentang deret berkala dan peramalan, khusus untuk metode momen. Nah teman-teman, bahwa yang dimaksud deret berkala itu adalah sebuah situasi atau kondisi berkaitan dengan sederetan nilai, sederetan angka-angka yang itu sudah terjadi. Maka dengan dasar itu kita bisa melakukan peramalan. Jadi tanpa itu kita tidak bisa meramal. Nah, di dalam peramalan teman-teman itu ada 3 cara untuk meramal. Yang pertama, kita menggunakan intuisi. Nah, intuisi itu biasanya kita menggunakan akal pikiran dengan menggunakan alat bantu. Boleh kartu, boleh batu-batu, atau hitungan-hitungan yang lain, hitungan di jari dan seterusnya. Tapi biasanya orang meramal seperti itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Kadang-kadang kita temukan mereka benar, tapi lebih banyak kita temukan mereka salah di dalam meramal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang meramal dengan menggunakan spiritual. Nah, ini spiritual ini kebeningan hati, kebersihan kalbu. Jadi orang yang bersih kalbunya, bersih hatinya, itu biasanya Allah dia buka rahasia-rahasia. Maka kalau di dalam Islam kita dikasih tahu, berhati-hatilah dengan orang mukmin, karena orang mukmin itu transparan, dia bisa mengetahui seluk-beluk kita. Jadi kadang-kadang nama kita belum pernah kita bertemu, tapi dia sudah tahu. Bahkan orang tua kita, ayah kita, kakek kita, dia bisa ceritakan. Nah, jadi hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka itu adalah wali-wali Allah. Sehingga biar celana dalam yang kita pakai dia tahu. Iya, apalagi hanya berkaitan dengan soal-soal kejadian di masa depan. Itu mereka bisa transparan, mereka bisa terbuka. Itu yang disebut dengan pendekatan spiritual. Ini bisa terjadi kalau seorang itu dia melatih jiwanya dengan dalam bentuk riyadhah nafs. Jadi rajin puasa, rajin tahajud, rajin semuanya suruhan-suruhan agama itu dia kerjakan. Bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah. Rajin salat malam dan seterusnya, rajin baca Quran, rajin zikir dan seterusnya, sehingga kalbunya menjadi bersih. Nah, itu dia bisa meramal terbuka hal-hal yang bersifat rahasia. Nah, yang ketiga, meramal dengan metode ilmiah. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi kita menggunakan metode ilmiah karena kita orang kampus. Nah, jadi beda dengan metode yang digunakan orang-orang awam. Orang-orang awam itu meramal pakai mimpi. Kalau dulu musim pasang-pasang angka, jadi dia meramal itu, dia tanya temannya, apa mimpimu tadi malam? Nah, ceritakanlah mimpi. Dari mimpi itu kemudian dia rumus. Akhirnya dia pasanglah angka-angka itu supaya kalau benar dia dapatkan uangnya. Tapi ternyata lebih banyak yang tidak dapatkan uang karena mereka menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, kita di kampus tidak seperti itu. Ada metodenya. Ada caranya untuk meramal secara metode ilmiah. Gitu ya. Jadi siapa yang mau cepat kaya, nanti usahakan perhatikan materinya dan pahami. Ini salah satu jalan yang membuat kita dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menjadi orang kaya kalau ramalan kita benar. Gitu ya.
Oke, baik. Kita mulai. Teman-teman, mari kita fokus, ikuti, pahami. Nah, jadi sebagai pengantar, saya ulangi bahwa untuk meramal sudah harus ada data historis. Data dalam bentuk urutan-urutan data yang disebut dengan data berkala itu. Jadi kalau tanpa data, maka kita tidak bisa melakukan peramalan. Jadi basisnya dia ini, peramalan ilmiah itu harus berbasis data. Data yang sudah terjadi atau data hari ini. Maka kita bisa meramal besok, lusa, dan seterusnya. Gitu, itu metode ilmiah. Nah, kemudian di dalam meramal secara ilmiah ini kita bisa dekati dengan beberapa pendekatan. Jadi yang pertama disebut dengan tren, kemudian ada variasi musim, dan ada siklis. Nah, di pagi hari ini kita bahas dulu yang tren dengan pendekatan momen. Nanti sebentar saya tunjukkan apa itu momen, dan ada juga metode lain yang disebut metode Lisqua. Nah, jadi sekali lagi teman-teman bahwa harus ada data historis, kejadian masa lalu, baru kita bisa meramal. Itu poinnya. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Beda dengan spiritual. Kalau spiritual, orang meramal pakai spiritual itu tidak ada data masa lalu. Dia betikan kalbu. Jadi begitu dia ingin memahami esensi sesuatu di masa depan, nah itu dia sudah tahu. Seperti itu kalau kita menggunakan spiritual. Baik, kita lanjut. Untuk melakukan peramalan, maka kita menggunakan rumus tren. Nah, ini rumusnya kalau kita mau meramal. Jadi Y sama dengan A ditambah BX. Itu rumus yang kita gunakan di dalam melakukan peramalan. Nah, ini penjelasannya. Y itu adalah nilai yang diramal. Jadi nilai yang kita ramalkan nanti itu disimbol Y. Kemudian A, nilai konstan, ini nanti akan kita hitung lewat program. Jadi program yang akan menghitungkan kita tentang nilai A ini sama juga dengan nilai B. B ini koefisien tren yang akan juga kita hitung lewat aplikasi. Jadi kita tidak menggunakan statistika manual. Tapi di bagian akhir materi ini teman-teman, itu ada juga saya buatkan cara manualnya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa antara menggunakan aplikasi dan cara manual itu esensinya sama, akan menghasilkan hitungan yang sama. Nah, X ini disebut dengan pengubah atau waktu. Mari kita lihat langkah-langkah untuk melakukan peramalan. Yang pertama itu adalah kita kumpul data. Ini ya, langkah-langkahnya harus ada data dulu. Jadi data historis, data kejadian masa lampau. Nah itu, jadi kalau tidak ada data yang dikumpulkan, sekali lagi itu tidak akan bisa kita melakukan peramalan. Itu ya, yang pertama harus ada data yang terkumpul. Yang kedua, kita mengolah data. Mengolah data ini di dalam materi kita hari ini kita menggunakan program 2. Nah, ada namanya program spreadsheet, kemudian ada namanya program SPSS. Nanti sebentar kita praktekkan itu caranya. Kemudian yang poin C, kita langsung menentukan metode ramalannya. Jadi nanti kita akan belajar metode momen dulu. Kalau ada waktu kita belajar juga nanti dengan yang Lisqua. Kalau bisa cukup waktunya ya. Nah, setelah kita tetapkan metodenya, kemudian kita meramal. Jadi meramal itu kata lainnya memproyeksi, mengestimasi, memprediksi. Nah itu, jadi teman-teman kalau dengar proyeksi, prediksi, estimasi, meramal itu sama saja. Jadi dia memperkirakan apa yang terjadi masa depan dengan menggunakan data-data yang sudah terjadi hari gitu. Nah, karena meramal ini berkaitan dengan soal masa depan,
Masa depan itu big question mark. Jadi tidak ada satupun yang bisa pastikan. Nah, makanya di dalam pendekatan metode ilmiah itu kita gunakan yang disebut dengan standar error. Jadi tetap ada standar error di dalam melakukan peramalan. Ya. Setelah itu kita ambil keputusan. Dari hasil meramal itu nanti ada keputusan yang kita hasilkan. Jadi singkatnya seperti ini. Itu pendeknya ya, jadi kumpul data, kemudian olah data menggunakan program, kemudian kita tentukan metodenya, kita pakai momen sebentar, kemudian kita melakukan peramalan, kemudian kita ambil keputusan atau kesimpulan. Baik, kita masuk contoh sederhana dulu untuk memahamkan teman-teman berkaitan dengan melakukan peramalan ini. Oke, lihat ya. Di kolom pertama ini adalah tahun, mulai tahun 2017 sampai 2023. Ini yang disebut dengan data berkala atau disebut data series. Jadi kurun waktu yang menunjukkan kurun waktunya. Nah, yang di tengah ini permintaan beras dalam satuan 1000 ton di Kota Kendari. Lihat jadi permintaan beras itu dalam satuan 1000 ton ya. Jadi ada di 2017 ini 100.000 ton, kemudian 2023 itu 150.000 ton. Banyak juga orang Kendari ini butuh beras. Jadi ada 150.000 ton di tahun yang lalu. Gitu. X, perhatikan X itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan pendekatan momen. Jadi momen itu merupakan sebuah kaidah yang ditetapkan oleh para ahli statistik bahwa kalau kita menggunakan metode momen itu diurut dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang di sini ini sudah kaidah. Kaidah itu semacam ketentuan umum yang diberlakukan pada saat kita menggunakan pendekatan momen. Jadi momennya itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Harus ada seperti itu. Nah, nanti kalau kita bicara yang metode lain itu pendekatannya juga berbeda. Tapi kita bahas dulu yang momen ini. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Itu yang disebut dengan momen. Gitu. Bisa sampai sini? Jadi saya ulang ya, sekali lagi, untuk meramal mesti kita punya data historis. Tanpa itu tak bisa kita meramal. Inilah data historis kita. Jadi ada kurun waktu, kemudian ada permintaan, kemudian ada momen. Nah, ini di 3 kolom ini. Nah, jadi nanti yang ini, yang di tengah ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Tidak mesti soal beras, yang lain-lain. Semua yang kita ingin ramal itu bisa kita ganti datanya. Gitu ya. Yang tidak bisa diubah dalam momen ini. Kecuali kita menggunakan pendekatan partialis keluar, maka kita bisa ubah. Tapi untuk momen ini tidak bisa diubah. Yang ini kurun waktu bisa diubah. Sama juga dengan yang ini. Itu bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan peramalan yang kita akan kerjakan. Paham ini ya? Oke. Jadi data ini tidak statis, tapi dia bersifat dinamis dan fleksibel. Tergantung pada kepentingan seorang peramal mau meramal apa itu. Jelas ya? Oke, sekarang kita mulai melaksanakan tahapan-tahapan di dalam peramalan. 1. Tadi mengumpul data.
Nah, ini kita sudah kumpul datanya. Datanya sudah ada, data tentang permintaan beras di Kota Kendari. Mulai dari tahun 2017 sampai 2023. Nah, yang kedua kita olah data dengan menggunakan aplikasi. Nanti kita dua aplikasi. Jadi ada spreadsheet dan ada SPSS. Jadi SPSS itu saya ulangi, statistical product service and solution. Gitu. SPSS, statistical product service and solution. Gitu. Baik, kita mulai pada penggunaan aplikasi ini supaya nanti teman-teman paham. Kita langsung saja mempraktikkan dengan menggunakan data yang tadi. Baik, lihat, kita buka spreadsheet dulu. Ini nanti masing-masing sudah harus diinstal di laptop ya, atau di komputer di rumah. Yang belum punya laptop nanti neben ke teman. Kita ambil datanya seperti ini. Kita paste di sini. Garisnya kita hilangkan, no border. Kemudian warnanya ini kita kasih no fill. Seperti itu. Cukup simbolnya, yang ini adalah X dan Y. Tapi kita sudah tahu Y itu adalah permintaan. Di sini adalah X dan di sini adalah tahun. Clear ya? Oke, ini data berkala. Karena dia menunjukkan periodisasi waktu. Mulai dari tahun 2017 ke 2023. Baik, kita olah datanya lewat menu ini, menu data, kemudian data analisis. Di sini, di pilihan ini yang kita pilih adalah regression, maka kita cari regression. Yang ini. Ya, kita menggunakan regression. Oke, sudah terbuka menunya. Kita diminta input Y-rank, memasukkan data Y. Maka kita klik dulu di sini, kemudian kita masukkan datanya. Ingat dengan simbol Y seperti ini. Kemudian input X-rank, kita diminta memasukkan yang ini, data X. Gitu ya. Nah, label aktif, confidence level aktif. Ingat, hasil ramalan ini 95% benar. Jadi probabilitas berbuat salah itu hanya 5% ramalan kita. Kenapa tidak 100% benar? Ingat, di awal sudah saya sampaikan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan saintifik juga seperti ini, itu tidak bisa benar 100%. Yang benar itu 100% adalah kitab suci. Kalau kitab suci itu 100% benar informasi. Ini tidak bisa kita yakin 100%, tapi 95% benar. Itulah maksudnya confidence levelnya 95%. Oke teman-teman, residual, standardized, normal probability, residual plot, dan line fit ini, itu kita aktifkan. Gitu. Kemudian kita mau tempatkan di mana outputnya. Kita aktifkan dulu. Saya klik di sini dan saya ingin tempatkan di sini supaya mudah dilihat. Kemudian saya OK. Jadi dalam waktu yang sangat cepat, hanya satu kali klik, proses olah data sudah selesai. Ini ya. Nah, apa informasi yang kita butuh dari sini? Jadi yang kita butuh itu hanya 3. Yang pertama adalah nilai intercept yang ini dan koefisien dari X. Jadi ini saya beri tanda dulu merah supaya nanti memudahkan teman-teman. Kita ambil saja 3 angka di belakang koma.
3 angka di belakang koma ya. 2. Jadi nilai intercept, kemudian nilai koefisien B dari X. Nah, kemudian yang berikutnya kita ambil nilai standar error yang ini. Itulah 3 informasi penting yang kita gunakan di dalam kepentingan peramalan. Bisa ya? Nah, tadi teman-teman, untuk meramal kita gunakan rumus yang ini. Y sama dengan A ditambah BX. Gitu ya. Ini yang ini namanya Y bertopi. Y bertopi itu maksudnya Y estimasi. Y meramalkan. Y memprediksi. Gitu. Y yang diprediksikan. Nah, sekarang kita sudah temukan nilainya ini. Yang mana A? Inilah A itu, intercept. Jadi di dalam program ini A itu adalah intercept. Nih, tahu bilangan konstan. Itu nilainya 99,524. Maka kita tulis di sini 99,524 ditambah gitu. Yang mana B-nya? B-nya adalah yang koefisien. Jadi koefisien B dari X itu adalah 9,857. Maka itu kita tulis di sini 9,857 ini dikali dengan dalam kurung X. Nah, berapa X-nya? Ikan ya, lihat, karena ini kepentingan meramal tahun 2024, 2025, 2026 sampai yang kita mau 2030. Boleh saja kita mau meramal tentang berapa nanti permintaan beras di Kota Kendari ini sampai tahun 2028 atau sampai 2030. Maka kita akan ketahui lewat persamaan ini. Gitu ya. Nah, karena di sini tahun 2023 ini adalah 5, maka kalau kita meramal tahun 2024, ini Y 2024, Y 2025, ini X ini kita ganti dia dengan ini ya, ini X yang mau diganti itu kita ganti dengan 6. Kenapa 6? Karena tahun 2023 ini 5 kaidah momennya. Jelas? Kaidah momennya ini tahun terakhir ini yang ini 5. Maka 2024 adalah 6 dan seterusnya, 7, 8 dan seterusnya. Paham ya? Oke, jadi sini nanti 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, dengan pemahaman ini teman-teman, supaya tepat kita kerjakan menggunakan Excel. Oke, kita ambil ini nilainya ya. Saya buka di sini. Jadi kita beri judul di sini ramalan, meramal maksudnya. Ramalan tahun 2024, 2025 sampai misalnya tahun yang kita inginkan. Ya, taruhlah sampai tahun 2030 ya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, Y-nya ini perhatikan. Ini yang kita ramal nanti Y. Kemudian nilai A-nya, nilai B-nya, kemudian nilai X. Itu ya. Oke, nilai A berapa tadi itu? 99,527. Itu yang kita ya. Mana tadi? Kita ambil dulu yang ini supaya tidak keliru. Yang ini
adalah nilai A-nya. Kita tempatkan di sini. Nilai B yang ini ya. Oke, X-nya menjadi 6. Perhatikan. Ini kita tarik dulu semuanya ke sini. Ini jadi 6, 7 di bawah sini, dan seterusnya. Seperti ini. Bisa dimengerti? Sampai sini. Ini mempercepat saja perhitungan. Nah, sekarang kita selesaikan. Dalam persamaan matematis, statistik, kalau kita ditemukan hukum penjumlahan dan perkalian, maka yang kita selesaikan dulu adalah perkalian. Nih, jadi kita selesaikan 9,857 dikali 6 kali 7 kali 8 kali 9 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oke, berarti di sini adalah B dikali X. Sorry, B kecil dikali X. Begitu. Maka hasilnya ini sama dengan B dikali X. Oke, ini kita tarik. Sudah? Kemudian ditambah dengan A. Gitu ya. Jadi sehingga di sini A ditambah A ditambah BX. Gitu ya. Bisa diikutin. A ditambah BX berarti sama dengan ini. Kemudian kita tambah BX tambah yang ini. Itulah yang disebut dengan Y. A tambah BX sama dengan Y. Begitu kan? Nah, Y sama dengan A ditambah BX. Oke, kita hilangkan koma-koma di belakangnya ini. A ditambah BX. A tambah BX itu sama dengan Y. Coba lihat rumusnya ini. A ditambah BX sama dengan Y. Atau Y sama dengan A ditambah BX. Nah, apa maknanya? Bahwa ternyata nanti di akhir tahun ini 2024 orang Kendari ini butuh beras sebanyak 159.000 ton. Tahun 2030 orang Kendari ini kepentingan konsumsi berasnya akan mencapai 228.000 ton berdasarkan ramalan dari hasil analisis formulasi trending. Siapa yang belum paham sampai sini? Jadi kita sudah menerapkan pendekatan tren untuk melakukan peramalan. Ini ingat baru contoh hanya pada kasus permintaan beras. Nah, saya ulang ya. Dari analisa ini kita tahu bahwa nanti di tahun 2028 akan ada permintaan beras 198.000 ton dan yang lain-lain. Bisa paham sampai sini? Siapa yang belum paham? Bisa ya? Oke. Understand? Yes? Nah, teman-teman, ingat kalau kita meramal itu berkaitan dengan masa depan. Jadi masa depan itu sekali lagi adalah big question mark, tanda tanya besar. Sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu, maka masa depan itu perhatikan, dia ada 3 kemungkinan yang terjadi. Nih ya, ini tentang masa depan, masa
depan. Ini titik start kita. Titik startnya ini 2017 sampai 2023. Nah, kita meramal 2024 dan seterusnya. Itu berkaitan dengan masa depan. Yang tadi saya bilang big question mark, tanda tanya besar. Nah, oleh karena itu maka di dalam analisis trend masa depan itu diasumsikan akan terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama disebut dengan prospektif. Prospektif, situasinya bagus nanti di masa depan dibanding hari ini. Ini disebut dengan prospektif. Pertumbuhan ekonomi bagus, permintaan bagus, penduduk pada sehat, dan seterusnya. Itu disebut dengan prospektif. Yang kedua, masa depan itu biasa saja. Artinya nanti di masa depan sama saja dengan yang situasi kita hari ini. Jadi ada stagnasi yang disebut dengan biasa saja. Yang ketiga, boleh jadi masa depan itu terjadi krisis. Kita tidak tahu, jangan sampai perang Ukraina, Iran Iran dengan Israel dengan yang lain-lain. Itu bisa menimbulkan krisis pangan, krisis energi. Nah, bisa, tidak ada yang bisa meramal itu, bahwa ini kemungkinan yang akan bisa terjadi. Sudah paham ini ya? Nah, oleh karena itu maka di dalam analisis ini kita ditawarkan yang disebut dengan, masih yang ingat, standar error. Gitu. Nah, standar errornya berapa? Teman-teman, yang ini 2, ingat ya, ini ya standar error itu 2,263. Maka ini kita pindahkan dalam hitungan standar error. Itu. Oke, kemudian kita tarik seperti ini. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Apa fungsinya standar error ini? Ada yang masih ingat? Jadi fungsi standar error, nah, masih mau dilihat catatannya, menjadi plus minus, menjadi penambah atau dia menjadi pengurang untuk mendapatkan nilai yang lebih realistis nanti di masa yang akan datang. Oke. Nah, lihat, fokus dulu sini ya. Kalau asumsinya nanti perekonomian di tahun 2024 yang sekarang ini sampai dengan tahun 2030 prospektif, maka standar error akan menjadi penambah. Ini ya, saya tulis ini prospektif. Gitu. Standar error akan menjadi penambah. Nah, maka nanti 159 ini itu ditambah dengan standar error, gitu ya, sekitar 2000 ton lebih, gitu. Itu dapatnya. Kalau perekonomian kita prospektif nanti di masa depan, tahun 2030 akan ada permintaan beras sebanyak 220.000 ton pada situasi ekonomi yang prospektif, gitu. Jadi orang Kendari akan butuh beras sebanyak itu, 220.000 ton. Gitu. Karena situasi prospektif, gitu. Penerimaan bagus, kesehatan bagus, orang makan banyak kan begitu. Orang dari desa datang ke kota dan seterusnya. Akhirnya permintaan beras itu akan semakin meningkat. Itu prospektif. Oke, sekarang kalau seandainya terjadi krisis ya. Oke.
maka standar error akan menjadi pengurang. Misalnya, berarti yang ini dikurang standar error, gitu. Akhirnya nanti permintaan beras itu akan semakin berkurang. Jadinya seperti itu. Jadi ketika terjadi krisis ekonomi, maka nanti orang Kendari di tahun 2030 hanya butuh beras 216.000 ton. Dari yang tadinya 220.000. Ada pengurangan sekitar 4.000 ton permintaan beras. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena situasi krisis itu, orang tidak banyak berpikir tentang soal makanan, tapi dia lebih banyak berpikir tentang keselamatan. Gitu. Kalau dia situasinya adalah tidak prospektif.